Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadrati anbiya'i wa ummahatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa alihi wa sahbihi wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan wa din wa ila hadrati jami'il ummati arba'ati wal mustahidin wa muqawwidin bid-din wa ulama'i amilin والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والشهداء والصالحين والصالح الصدق والمحققين وجميع الأولياء الله تعالى من مشاهد رضينا وخارجها في بر والخير من جميع إلى سنة والمقام إلى قبل الأدب إلى يوم القيامة ولا خصوص لحد في جميع مشايخنا مع الأمة سبحانه وتعالى وإلى حضرة جميع مشايخنا مع الأمة الكريم ولا خصوص لحد الشيخ الكريم والشيخ الزكي والشيخ الحسين والشيخ والشيخ الزكي والشيخ وحسن رسولهم وقرآنهم والشيخ عليهم وبسلسلتهم ومشايخهم الكريم وإلى حضرة معلم هذا الكتاب الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني بشهيد الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Babul Adzan. Kita akan memasuki penjelasan terkait dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan adzan, terutama ulama-ulama mazhab Syafi'iyah menjadikan hadis-hadis ini sebagai dalil, sebagai dasar bagi mereka untuk mengeluarkan hukum fikih terkait dengan adzan. Hadis yang pertama, an Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbah qala tafa bi wa ana naimun rajulun faqala taqulu Allahu akbar fadzakara al-adzana bi tarbi'it takbiri bi ghairi tarjih wal iqamati furada illa qad qamatis shalah. Qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaha la ru'ya haqqun. Al hadits akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahhahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah. Hadis dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbah yang mengatakan tofabi wa ana naimun rajulun. Ada laki-laki yang mengelilingi saya waktu saya tidur. Kalau bahasanya seperti itu. Tapi yang dimaksud adalah saya bermimpi ada seorang laki-laki mengelilingi saya. Faqala, kemudian dia mengatakan, dia ngomong, taqulu, ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Fadzakara al-adzan, dia menyebutnya adzan. Bitarbi'it takbir, dengan menyebutkan 4 kali takbir. Berarti Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bi ghairi tarjihin, tanpa mengulangi. Maksudnya 4 kemudian diulangi lagi. Itu enggak. Cuma 4 kali, 4 mengucapkan 4 takbir saja. Wal iqamatu furada, wal iqamatu furada, dan iqamatnya itu cuma 1, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah juga 1, tidak diungkapkan 2. Illa qad qamatis shalah, kecuali kalimat qad qamatis shalah. Jadi ketika qomat, qad qamatis shalah, kalau iqamat Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pas qad qamatis shalah 2 kali. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah.
itu di iqamah. Wal iqamah furoda satu-satu kecuali hanya pada kalimat qad qamatis shalah. Qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbah mengatakan ketika datang waktu pagi, saya ngadu kepada Rasulullah, saya datang kepada Rasulullah untuk menyampaikan peristiwa yang saya alami ketika saya tidur tadi, ketika saya bermimpi tentang hal itu. Faqala innaha la ru'ya haqqun, kata Kanjeng Nabi, itu mimpi yang benar, adalah mimpi hak, mimpi yang benar. Al hadis akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Jadi ceritanya begini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, kemudian para sahabat bingung, keder, ini gimana ya caranya kira-kira orang-orang itu bisa berkumpul, ngundang orang untuk melakukan sholat berjamaah, untuk menandakan bagaimana kalau sholat ini waktunya sudah masuk dan lain sebagainya. Akhirnya musyawarah para sahabat itu. Ada yang menawarkan bagaimana kalau kita misalnya menyalakan api saja. Menyalakan api, kemudian asapnya yang begitu tinggi itu menandakan akan dimulai sholat jamaah atau waktunya sholat maghrib, sholat isya dan seterusnya misalnya, dengan menyalakan api di mana, di tempat yang tinggi misalnya. Ada lagi, gimana kalau kita pakai lonceng aja, kita tabuh loncengnya, teng 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 teng, kira-kira bisa berkumpul. Itu tandanya untuk melakukan sholat. Diskusi atau musyawarah para sahabat itu nggak ketemu. Akhirnya Abdullah bin Zaid ibn Abdurrabbah bermimpi tentang adzan ini. Kemudian dia laporkan kepada Kanjeng Nabi, kata Kanjeng Nabi, ya ini nih mimpi ente itu benar. Nanti tandanya begini saja, adzan. Kenapa? Karena alasannya kalau misalnya pakai api bagaimana? Kalau misalnya pakai lonceng gimana? Wah, kalau itu sih namanya tasabbuh atau niru-niru tradisinya orang Nasrani, tradisinya orang Yahudi, tradisinya orang Majusi. Nah, kita harus punya tanda sendiri. Nah, ini hadis terkait dengan mimpi yang dialami oleh salah satu sahabat Rasulullah SAW terkait dengan adzan. Hadis berikutnya, wa zada Ahmadu fi akhirih qissata Bilal, qissata qauli Bilal fi adzanil fajri as-salatu khairum minan naum. Imam Ahmad menambahkan di dalam akhir hadis sebuah kisah ucapannya Bilal di dalam adzan subuh, yaitu as-salatu khairum minan naum. Jadi Bilal ketika sholat subuh itu menambahkan kalimat, kalimat yang ditambahi adalah as-sholatu khairum minan naum. Itu ditambahkan oleh sahabat Bilal. Dan hadis ini diriwayatkan, diketahui atau disampaikan, didapatkan oleh Imam Ahmad, dan ia ceritakan di dalam akhir hadis yang sama tadi. Wali ibni Khuzaimah an Anas radhiyallahu anhu qala minas sunnati idza qala al muadzinu fil fajri hayya 'alal falah qala as-shalatu khairum minan naum. Nah, kalau di dalam hadisnya Ibnu Khuzaimah dari Anas radhiyallahu anhu, redaksinya begini, qala minas sunnati idza qala al muadzin fil fajri. Termasuk dari kesunahan ketika seorang muadzin melakukan adzan untuk sholat subuh, fil fajri, untuk sholat subuh, hayya 'alal falah, jadi mengucapkan hayya 'alal falah, qala as-sholatu khairum minan naum, maka dia disunahkan menambahkan kalimat as-sholatu khairum minan naum. Bukan ngarang sendiri karena muncul dari Bilal misalnya, tapi Bilal itu ya disaksikan juga. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Mahdurah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamahu al-adana
fadzakara fihi at-tarjiha akhrajahu Muslimun walakin dzakara at-takbira fi awwalihi marrataini faqat wa rawahu al-khamsatu fadzakaruhu murabba'an. Dari Mahdzurah, dari Abi Mahdzurah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allamahu al-adzan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adzan kepada Abi Mahdzurah. Fadzakara fihi at-tarjih, dan Nabi menyebutkan pengulangan. Jadi ini kalau tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini di Abi Mahdzurah Allahu Akbar, Allahu Akbar, bisa jadi berarti kalau 4 itu 8 kali. 8 kali takbirat at-tarjih. Ini ada pengulangan. Akhrajahu Muslim walakin dzakaru at-takbir. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, tetapi menyebutkan takbir di awal adanya marrotain, hanya 2 saja, 2 kali saja. Berarti takbir di permulaan. Berarti kalau di sini jelaskan walakin dzakara takbir fi awwalihi, berarti di permulaan adzan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuman 2 takbir tadi, tidak 4 takbir. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu tarjih, pengulangan-pengulangan. Itu terjadi pengulangan-pengulangan. Di akhir Allahu Akbar juga ditarjih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus sampai 4 kali misalnya. Nah, itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kalau yang pertama tadi at-tarjihnya itu adalah takbirnya tadi, itu berarti bisa mencapai 8. Kalau yang kedua itu walakin dzakara itu bisa mencapai 2 takbir saja. Tapi yang lainnya, kalimat-kalimat yang lainnya itu at-tarjih, terjadi pengulangan-pengulangan. Wa rawahu al-khamsatu fadzakaruhu murabba'an. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam fadzakaruhu murabba'an, maka mereka menyebutkan 4 kali pengulangan, 4 kali ucapan. Hadis selanjutnya dari Anas radhiyallahu anhu qala umira Bilalun ayyashfa'a al-adzana syaf'an wa yutara al-iqamata illa al-iqamah, yakni illa qad qamatis shalah, muttafaqun alaih wa lam yadhkur Muslimun al-istitsna. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan umira Bilal, Bilal diperintahkan ayyashfa'a, untuk menggenapkan, berarti 2 kali syaf'an wa yutara al-iqamah, dan mengganjilkan qomat. Berarti kalau menyebutkan 1 ya berarti itu ganjilnya 1, untuk membedakan antara adzan dengan iqamah. Illal iqamah wa yutara al iqamah illal iqamah, hanya saja pada kalimat iqamah maksudnya adalah qad qamatis shalah, tidak diganjilkan tetapi digenapkan sebagaimana adzan. Muttafaqun alaih. Hadis ini dimuttafaqi oleh para ulama ahli hadis. Hanya saja walam yadhkur Muslimun al-istisna, tapi Imam Muslim tidak menyebutkan al-istisna, tidaklah menyebutkan kalimat istisna, kalimat pengecualian. Apa itu kalimat pengecualiannya? Illa qad qamatis shalah, ini itu tidak disebutkan oleh Imam Muslim. Jadi Imam Muslim hanya meriwayatkannya, kalimatnya itu umira Bilal ayyashfa al-adzana syaf'an wa yutara al-iqamah illa al-iqamah, itu saja, tanpa illa al-iqamah, tanpa istisna. Berarti kalau kata-kata umira Bilalun ayyashfa al-adzana syaf'an wa yutara al-iqamah, itu saja, tidak menambahkan kalimat istisna, kalimat yang dikecualikan, kalimat yang dikecualikan. Ini pengecualian. Kalau illa itu dalam bahasa Arabnya adalah kalimat istisna atau kalimat pengecualian, kata-kata yang dibantukan atau diperbantukan untuk mengecualikan, itu illa. Nanti al-iqamahnya mustasnanya, itu yang dikecualikannya. Walin Nasa'i amara
An-Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan. Nabi memerintahkan Bilal. Nabi memerintahkan Bilal yang melakukan adzan. Wa an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Juhaifah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Ra'aitu Bilalan." Saya melihat sahabat Bilal yu'adzanu wa tattabi'un fahu hahuna. Saya melihat Bilal adzan wa tattabi'un, dan saya meneliti, maksudnya meniteni, fahu hahuna. Saya ngamati mulutnya sahabat Bilal digerak-gerakan, maksudnya mulutnya itu diputar-putar. Ini maksudnya sih noleh-noleh ke sana, noleh ke sini, itu maksudnya. Wa isbi'ahu fi udhunaihi, dan meletakkan kedua driji-drijinya fi udhunaihi, di telinganya, kedua telinganya. Jadi adanya begini, itu ditaruh di sini, lalu kemudian sambil Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu maksudnya sih gitu. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, wa shahahahu, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Itu kesunahan-kesunahan cara-cara untuk melakukan adzan. Wal Ibnu Majah, dan dari Ibnu Majah, wa ja'ala usbu'aihi fi udhunaihi, dan sahabat Bilal meletakkan kedua jarinya pada kedua telinganya. Sama saja tadi. Jadi taruh di sini. Wali Abu Dawud, dan hadis miliknya Abu Dawud, lawa unuqahu. Jadi bahasanya tidak atat ba'u fahu hahuna, tidak menggunakan bahasa itu, tapi yang dia gunakan kalimatnya adalah lawa unuqahu, menggerakkan lehernya, menggerak-gerakan lehernya. Ya, menggerak-gerakan lehernya berarti tadi melengkok mana, melengkok mene, hahuna ke sana kemari, ke sana kemari, itu maksudnya. Lamma balaghu hayya 'alas shalah, ketika sampai pada kalimat hayya 'alas shalah. Jadi ketika ada Allahu Akbar, pas hayya 'alas shalah, dia amati Bilal itu menoleh-nolehkan kepalanya ke sana, hayya 'alas shalah, lalu kemudian hayya 'alas shalah, gitu. Maksudnya supaya sing ana ning blalor ya krungu, sing ana ning lebak kidul ya krungu, gampangane semua. Jadi ditoleh-tolehkan karena waktu itu enggak ada speaker. Kalau ada speaker nggak noleh-noleh lagi, krungu mana mendi orang. Nah itu yang dilakukan oleh Bilal, yaminan wa shimalan, dari arah kanan dan ke arah kiri. Walam yastadir, dan tidak tanpa memutar badannya. Jadi yang ditolehkan hanya yang dibelokkan atau yang arahkan itu hanya kepalanya saja, lehernya saja, tidak sambil membalikkan badan. Jadi ketika menghadap sana, badannya ikut ke sana, enggak, cuman kepalanya saja. Itu yang dilakukan oleh sahabat Bilal ketika adzan. Wa asluhu fi shahihain, dan hadis ini asalnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Wa an Abi Mahdhurah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam a'jabahu sautahu fa'allamahu al-adana, rawahu Ibnu Khuzaimah. Dari Abu Mahdhurah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai suaranya Bilal. Fa'allamahu al-adana, maka Nabi mengajarkan Bilal adzan. Rawahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Kenapa Kanjeng Nabi menunjuk sahabat Bilal? Karena suaranya Bilal sangat disukai oleh Kanjeng Nabi. Wis bagus, halus, kenceng bisa. Kenceng, suaranya itu keras. Wa Jabir bin Samrah qala shallaitu ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-aidaini ghairu marratin wala marrataini bi ghairi adzanin wala iqamatin. Rawahu Muslimun. Dan dari Jabir ibnu Samrah qala
sholaitu ma'an nabi, saya sholat bersama nabi. Saya sholat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha bersama dengan Rasulullah. Tidak sekali dan tidak sekali dua kali, tanpa adzan dan tanpa iqamat. Jadi mazhab Imam Syafi'i menyatakan untuk tidak ada adzan di dalam Idul Idain itu ya salah satunya diantaranya adalah berdasarkan hadis dari Jabir bin Samroh. Wa nahwihi fil muttafaq alaih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairu. Dan ada hadis yang sama diittifaqi oleh para ulama hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan yang lainnya. Maksudnya hadisnya sama saja redaksinya. Selanjutnya wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu fil hadits at-tawil fi naumihim 'anis shalah thumma adzana Bilalun fa shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama kana yasna'u kulla yaumin. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu di dalam hadis yang panjang terkait dengan meninggalkan atau tidak melakukan sholat subuh karena tidur. Ada hadis, ceritanya panjang, hadisnya redaksinya panjang, kalimatnya cukup panjang, diriwayatkan oleh Abi Qatadah. Itu isinya adalah cerita tentang bagaimana para sahabat dan kanjeng Nabi tidak melakukan sholat subuh karena ketiduran. Tidur akhirnya nggak tahu-tahu siang. Tsumma adzana Bilalun, kemudian Bilal adzan. Jadi sudah kelewat waktu subuhnya, Bilal tetap adzan gitu. Fa shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasna'u kullam yaumin. Kemudian Nabi sholat dan melakukan sebagaimana kesehariannya. Jadi ya kayak adzan bersolat yang umumnya lah, umum ke setiap hariannya. Jadi tidak ada yang istimewa ketika itu. Ketika Kanjeng Nabi melakukan sholat qodho subuh, mengkodoi sholat subuh. Karena apa dikodonya? Karena tidur. Walahu an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ata Muzdalifah fa shalla biya al-maghrib wal isya bi adanin wahidin wa iqamatain. Dan dari Abi Qatadah dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Muzdalifah, mendatangi atau pergi ke Muzdalifah. Kemudian Nabi sholat menjamak antara maghrib dan isya bi adzanin wahidin, dengan satu adzan, wa iqamatain, dan dua iqamah. Jadi Kanjeng Nabi waktu itu menjamak, datang ke Muzdalifah menjamak sholat isya dan sholat maghrib dan sholat isya. Yang dilakukan pada waktu itu hanya sekali adzan saja, tapi iqamatnya ketika waktu mau melaksanakan sholat maghrib iqamat, mau melaksanakan sholat isya juga iqamat. Jadi setelah assalamualaikum pragat sholat maghrib lalu dilanjutkan sholat isya, qomat dulu. Itu qomatnya dua kali. Walahu an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bainal maghrib wal isya bi iqamatin wahidatin wa zada Abu Dawud li kulli sholatin wa fi riwayatin lahu wa lam yunadi fi wahidatin minhuma. Dan dari Jabir pula dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak maghrib dan sholat isya bi iqamatin wahidatin, dengan satu iqamah, dengan satu qomat saja. Wa zada Abu Dawud, dan Abu Dawud menambahkan likulli sholatin. Sudah bi iqamatin wahidatin likulli sholatin, bagi setiap sholatnya. Maksudnya setiap sholatnya itu maghribnya sekali, isyanya sekali. Likulli sholatin. Walam yunadi fi wahidatin minhuma, dan tidak adzan. Walam yunadi, dan tidak adzan fi wahidatin minhuma, dalam setiap sholat dari sholat maghrib dan sholat isya. Wis intinya sih hadis tadi itu adalah Kanjeng Nabi menjamak, ketika melakukan jamak sholat, menjamak sholat zuhur dengan asar,
maghrib dengan isya itu adanya cuma sekali, iqamatnya 2. Selanjutnya wa Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anhum qala Rasulullah inna Bilal yu'adzinu bilailin wa kulu washrabu hatta yunadi Ibnu Maktum wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqalu lahu asbahta muttafaqun alaih wa fi akhirih idrajun. Dari Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhuma, dia mengatakan Rasulullah pernah bersabda, qala Rasulullah pernah mengatakan, inna Bilalan yu'adzinu bilailin. Sahabat Bilal azan di malam hari, kata lagi ngatur azan di Kanjeng Nabi, kalau Bilal azan bengi, silahkan makan dan minum. Itu tandanya tandanya kita didorong atau diinstruksikan, dikongkon sahur. Maksudnya sih, lamunan adane Bilal tandanya kita sahur. Wakulu washrabu hatta yunadu Ibnu Maktum, sampai Ibnu Maktum nanti azan. Dan Ibnu Maktum itu ternyata seorang sahabat yang buta, gitu, yang tidak melihat matanya. La yunadi hatta yuqalu, tidak azan pada waktu itu, sehingga dikatakan kepada dia asbahta muttafaqun alaih, wis esuk. Di kita itu ada yang azan malam untuk membangunkan kita untuk sholat tahajud gitu, dan ada untuk azan untuk masuk waktu subuh, biasanya kan begitu. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Bilal wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai waktu isya nggih, dicekap nggih. Al-Fatihah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.